Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faidatun Nisa dan Hilyatul Jannah. Nah, pada mata kuliah pemrograman struktur kali ini kami akan sedikit membahas tentang operator logika. Di dalam operator logika ini ada operator AND, kemudian operator OR, operator XOR, dan operator NOT. Sebelum ke materi utama, kami akan sedikit menjelaskan tentang operator. Nah, operator atau simbol biasanya itu untuk menyederhanakan simbol-simbol yang ada di program. Atau operator adalah simbol atau tanda yang digunakan oleh kompilator dalam melakukan operasi-operasi yang dibutuhkan oleh program. Jadi operator ini sebenarnya hanya untuk menyingkat atau menyederhanakan dari kode-kode yang ada. Jadi contohnya seperti penjumlahan itu hanya dituliskan dengan tanda plus atau tanda tambah, itu kita udah tahu, oh ya, ini kode program ini adalah untuk penjumlahan. Kemudian ada pengurangan yang disimbolkan dengan tanda strip, kemudian ada perbandingan dan juga simbol lainnya. Contohnya itu jika kita ingin menjumlahkan nilai variabel X dan nilai variabel Y, itu kita hanya menggunakan operator penjumlahan yang disimbolkan dengan tanda tambah ini. Jadi variabel X ditambah variabel Y, ini kan sudah mewakili bahwa itu ada penjumlahan tanpa kita harus menulis X dijumlahkan Y, tapi hanya menuliskan X kemudian simbol plus atau simbol tambah. Nah, yang pertama ini ada operator logika AND. Di sini operator logika AND hanya disimbolkan dengan tanda seperti tanda dan, dimana dengan menggunakan operator AND ini semua kondisinya yang dievaluasi atau yang dieksekusi itu harus bernilai benar agar pernyataan if-nya juga menghasilkan nilai benar. Jadi jika salah satu bernilai salah, itu juga hasilnya akan bernilai salah. Nah, contohnya itu, contoh penerapannya pada saat kita akan login ke sebuah akun, itu kan kita harus memasukkan username atau memasukkan password yang benar, itu baru kita boleh masuk atau login ke aplikasi tersebut. Nah, ini ada tabel kebenaran, biasanya ini disebut dengan tabel kebenaran dari logika AND, dimana jika kondisi yang pertama itu bernilai true, kemudian kondisi 2 bernilai true, maka hasilnya bernilai true juga. Jadi kondisi N ini akan mengeksekusi hanya kondisi 1 dan kondisi 2 nya bernilai benar, maka hasilnya pun bernilai benar. Tapi jika salah satu kondisi ini ada yang bernilai false atau salah, maka hasilnya juga akan salah. Oke, kita langsung saja ke contoh dari logika operator AND. Langsung saja kita ketikkan di sini integer umur kita masukkan if umur kurang dari 60.
lupa di save terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Oke, dan di sini hasilnya diterima. Kesimpulannya di sini karena kedua nilai dari operan ini bernilai benar, maka hasilnya yaitu benar. Operan kiri dan operan kanan benar, maka hasilnya adalah benar. Apabila salah satu dari operan kiri maupun operan kanan bernilai salah, maka hasilnya salah. Lebih lengkapnya sudah dijelaskan oleh Mbak Hidayatul Jannah. Yang kedua ada operator logika OR. Operator logika OR ini disimbolkan dengan garis vertikal. Operator logika OR akan menghasilkan nilai true atau nilai benar jika salah satu kondisinya memiliki nilai benar. Jika tadi pada operator AND itu kan kedua kondisinya harus bernilai benar, maka akan menghasilkan benar. Namun pada operator logika OR ini hanya pada salah satu kondisi bernilai true atau bernilai benar, maka akan memiliki hasil bernilai benar juga. Nah, ini ada tabel kebenaran dari operator logika, di mana ini ada kondisi 1 dan kondisi 2. Jika kondisi 1 bernilai true, kemudian kondisi 2-nya juga bernilai true, maka hasilnya juga bernilai benar. Kemudian jika ini salah satu saja ada yang bernilai true, juga akan menghasilkan true. Tapi jika kondisi kedua kondisinya, di mana kondisi 1 dan kondisi 2 itu bernilai false atau bernilai salah, maka yang dihasilkan juga akan salah. Yang selanjutnya adalah contoh dari logika operator OR. Langsung saja ketikkan integer umur 16, integer skor 90. Kita masukkan statementnya. If apabila ini umurnya lebih dari 20 atau skornya lebih dari 50, maka akan diterima. Kita save terlebih dahulu. Langsung saja kita jalankan. Oke, di sini hasilnya adalah diterima. Kenapa hasilnya diterima? Padahal umurnya adalah 16, itu kurang dari 20. Padahal di sini adalah lebih dari 20. Karena pada logika operator OR apabila salah satu bernilai salah, maka hasilnya akan tetap benar. Maka di sini hasilnya diterima. Kesimpulannya untuk logika operator OR apabila kedua nilai operan bernilai salah, maka hasilnya salah. Tapi apabila salah satu bernilai salah, maka hasilnya benar. Selanjutnya ada operator logika XOR, atau ini tandanya ya, tanda dari operator logika XOR. Nah, operator logika XOR itu biasanya disebut dengan operator logika yang istimewa karena berbeda dengan operator AND dan operator OR, di mana jika menghasilkan benar itu kedua kondisinya juga harus memiliki kondisi yang benar. Tapi di operator logika XOR ini, jika kondisinya bernilai sama, baik itu bernilai
true atau bernilai false, maka akan menghasilkan nilai yang false. Sedangkan untuk menghasilkan nilai bernilai true itu kondisinya harus menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi jika kondisi 1 bernilai true dan kondisi 2 bernilai true itu akan menghasilkan nilai yang salah. Tapi jika kondisi pertama itu memiliki true dan kondisi 2 bernilai false, itu hasilnya akan true. Nah, ini ada tabel kondisinya. Ada kondisi 1 dan kondisi 2. Di sini ada kondisi 1 bernilai benar, kondisi 2 bernilai benar. Di sini hasilnya maka salah. Kemudian di sini juga ada yang kondisi 1 bernilai salah, terus kondisi 2 bernilai benar, maka kondisinya juga akan benar. Tapi pada kondisi yang terakhir ini ada kondisi yang pertama ada salah, kemudian kondisi 2 juga salah, akan menghasilkan juga salah. Nah, kita langsung saja ke prakteknya yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Kemudian ada operator XOR. Langsung saja kita ketikkan di sini console writeline logika true got true bernilai titik true kemudian kita buat seperti ini lagi, kita kopikan saja di bawahnya logika true XOR false bernilai true false. Kopikan lagi di sini logika false true. Di sini juga sama. Kopikan satu lagi di sini. Logika false dan false. Set terlebih dulu, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya di sini adalah logika true XOR true bernilai false, sedangkan false bernilai false, sedangkan true false bernilai true, false true bernilai true. Karena pada operator XOR ini cukup spesial, yaitu jika kedua kondisi bernilai sama,
baik yang benar dengan benar maupun yang salah dengan salah, maka menghasilkan nilai yang salah. Ketika menggunakan operator XOR, kedua kondisi harus memiliki nilai yang berbeda. Dalam bahasa pemrograman C#, operator XOR menggunakan notasi seperti ini. Yang terakhir ini ada operator logika NOT, disimbolkan dengan tanda seru. Operator logika NOT ini untuk membalikan sebuah kondisi dari boolean. Jadi kalau tadi 3 operator sebelumnya itu tidak membutuhkan struktur boolean, khusus pada operator logika NOT ini membutuhkan dari boolean. Jadi dimana jika kondisinya bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai salah. Tapi jika kondisinya bernilai salah, maka akan menghasilkan nilai benar. Ini hanya ada satu kondisi saja di operator logika NOT. Jika kondisi yang kita evaluasikan itu bernilai true atau benar, itu maka hasilnya akan bernilai salah. Tapi jika kondisinya juga bernilai false atau kondisinya itu bernilai salah, maka akan menghasilkan juga nilai yang benar. Nah, ini selanjutnya ada langsung ke eksekusi programnya. Masih sama akan dijelaskan oleh Mbak Faida Tunisa. Kemudian yang terakhir adalah operator NOT. Kita ketikkan langsung di sini integer umur. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Lalu kita jumlah. Dan hasilnya umur Anda belum mencukupi. Karena di sini umurnya bernilai salah, maka hasilnya bernilai benar. Pada operator NOT digunakan untuk membalik nilai boolean sebuah kondisi. Jika kondisinya bernilai benar menggunakan operator NOT, maka kondisi tersebut akan bernilai salah. Dalam bahasa pemrograman C#, operator NOT menggunakan notasi tanda seru. Kita isikan di sini dengan umur 20. Maka tidak menghasilkan apa-apa karena pada operator NOT tadi sudah dijelaskan, apabila kondisi bernilai benar maka akan membalik menjadi bernilai salah. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan tentang materi operator logika
pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan lainnya dalam pemaparan materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.